Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Aflahul Aufa dari Prodi D3 Teknik Listrik 1B ya. Di sini saya akan mempresentasikan muatan listrik. Oke, pengertian muatan listrik. Pengetahuan tentang muatan listrik telah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin. Beliau menemukan muatan listrik ketika melakukan percobaan dengan menggunakan batang karet dan bulu domba. Benjamin Franklin melakukan percobaan ini dengan cara menggosokkan batang karet pada bulu domba. Setelah melakukan percobaan itu, maka muncullah sebuah reaksi dari batang karet. Batang karet ternyata bisa ditarik-menarik dengan batang kaca ketika dua benda tersebut saling berdekatan. Nah, di sini ada satuan simbol muatan listrik ya. Dari besaran, satuan simbol. Nah, tegangan, besaran tegangan itu adalah satuan volt, simbolnya adalah V. Besaran arus listrik, satuannya adalah ampere, simbolnya adalah A. Dan hambatan restasi disebut ohm, yang bentuknya seperti ini ya, seperti headset. Oke, besaran kondensasi, satuan sentimen, atau simbolnya G. Kapasitas, satuan farad, simbolnya F. Muatan listrik, satuannya Columbus, simbolnya C. Indukasti, satuannya Henry, simbolnya H. Daya listrik, satuannya adalah watt, dan simbolnya W. Impedasi adalah satuannya ohm, dan simbolnya sama saja yang seperti di atas ya. Nah, besaran frekuensi itu satuannya hertz, simbolnya Hz. Besaran energi itu satuannya joule, simbolnya J. Oke, lanjut next. Oke, jenis-jenis muatan listrik itu ada dua, muatan positif proton dan muatan negatif elektron. Nah, muatan positif proton itu menjamin Franklin mengatakan bahwa muatan listrik positif proton adalah muatan listrik yang bersifat saling tolak-menolak dengan benda yang memiliki muatan yang sejenis. Nah, yang kedua muatan negatif elektron menyatakan bahwa mu yang akan mengeluarkan sifat tolak-menolak jika benda tersebut diletakkan dengan plastik memiliki muatan maka dan akan tolak-menolak. Oke, next. Nah, di sini akan menjelaskan rumus muatan listrik. Ya, adalah F sama dengan K, Q1 dikali Q2 dibagi R2. Nah, keterangannya F adalah gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik. Q1 besaran muatan pertama, satuan C. Q2 besaran muatan kedua, satuan C. R adalah jarak antara dua benda bermuatan atau satuan meter. K ada konsata pembanding yang memiliki besaran atau 9 kali 109 nm dulu. Oke, next. Nah, terima kasih dari saya Wali Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Ahmad Maulana. Saya dari kelas Teknik Listrik 1B. Dan di sini saya akan mempresentasikan arus listrik. Sejarah arus listrik. Sejarah penemuan arus listrik dimulai pada abad ke-18 ketika ilmuwan Inggris Michael Faraday yang melakukan serangkaian percobaan yang menunjukkan hubungan antara listrik dan magnetisme. Pada tahun 1812, ia menemukan bahwa aliran listrik melalui kumparan kawat dapat menghasilkan medan magnetik yang kuat. Tentang pengertian arus listrik. Arus listrik adalah lajuan aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Partikel yang bergerak disebut elektron. Dan dalam konduktor yang berbeda mungkin jenis partikel yang berbeda di sirkuit listrik pembawa muatan. Seringkali elektron yang bergerak melalui kawat dalam elektrolit pembawa muatan adalah ion, dan dalam gas sterionisasi atau plasma adalah ion dan elektron. Sistem satuan internasional memberikan satuan dari arus listrik yaitu ampere, yang merupakan aliran muatan listrik melintasi permukaan dengan kecepatan 1 coulomb per detik.
Amperes atau simbol A adalah unit dasar S arus listrik diukur menggunakan perangkat yang disebut amperemeter. Arus listrik menyebabkan pemanasan Joule yang menciptakan cahaya dalam bola lampu pijar. Mereka juga menciptakan medan magnet yang digunakan dalam motor, generator, induktor, dan transformator. Itu sedikit pengertian dari arus listrik. Nah, di sini ada gambar dari simbol-simbol listrik. Dari ampere, volt, voltmeter, var, watt, watt per jam, ampere per jam, var per jam, ohm, hertz, jam, menit, detik, jumlah putaran per menit, faktor daya, sudut fase, panjang gelombang, frekuensi, waktu, suhu, dan impedance. Permasalahan dan solusinya. Satu, mati lampu. Mati lampu adalah masalah listrik yang paling sering terjadi di rumah. Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti gangguan pada jaringan listrik, konsleting, atau pemutusan aliran listrik akibat kesalahan pada instalasi listrik. Guna mengatasi masalah ini, sebaiknya Anda melakukan terlebih dahulu apakah aliran listrik masih terhubung atau tidak. Jika aliran listrik masih terhubung, coba periksa juga saklar atau kabel yang terhubung ke lampu. Jika perlu, panggil teknisi listrik untuk melakukan perbaikan. 2. Konsleting listrik. Konsleting listrik terjadi ketika arus listrik mengalir pada titik yang tidak semestinya, seperti pada kabel yang tidak terlindungi atau kabel yang terkelupas. Korsleting dapat menyebabkan terjadinya kebakaran dan bahaya serius lainnya. Anda dapat mengatasi masalah korsleting ini dengan menggunakan peralatan listrik yang berkualitas dan sudah terstandarisasi, memiliki kabel dan colokan rumah secara berkala, atau menggunakan pelindung kabel seperti kabel tray atau pipa konduktor seperti kabel Dutch demi melindungi kabel listrik dan dari kerusakan. Karena untuk harga kabel Dutch dan harga kabel tray terbaru sekarang ini sudah sangat terjangkau. Kerusakan pada saklar dan stop kontak. Saklar dan stop kontak seringkali rusak karena penggunaan berlebihan atau terkena air. Hal ini dapat terjadi listriknya tidak mengalir dengan baik atau bahkan berbahaya. Cegah kerusakan saklar atau saklar dan stop kontak dengan menggunakan stop kontak dan saklar telah memiliki standar SNI. Anda juga dapat memeriksa instalasi listrik Anda seperti saklar dan stop kontak guna mengetahui kondisi instalasi tersebut. Nah, ini sedikit dari arus listrik, presentasi arus listrik dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fatur Rahman dari kelas Teknik Listrik 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tegangan listrik. Tugas dari Bapak Muhammad Yusuf. Selanjutnya, sejarah listrik. Listrik sudah ditemukan sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Seorang cendekiawan asal Yunani bernama Thales tanpa sengaja menemukan energi listrik. Mulanya ia mengetahui listrik dari kejadian yang ia amati di sekitarnya. Thales melihat batu amber yang digosokkan ke kain wol bisa menarik benda ringan di dekatnya. Itu sedikit sejarah listrik. Pengertian tegangan listrik. Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangannya bekerja pada elemen atau komponen dari suatu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Secara matematis, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar satu kolom dapat didefinisikan sebagai perubahan energi yang dikeluarkan dalam joule terhadap perubahan muatan listrik dalam kolom dengan satuan volt. Ini simbol listrik. Permasalahan dan solusi. Tegangan listrik terlalu tinggi. Tegangan listrik yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada komponen listrik dan elektronik. Seperti papan sirkuit, kerusakan ini bersifat kumulatif dan tidak dapat dipulihkan. 2. Tegangan listrik tidak stabil. Tegangan listrik yang tidak stabil dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat elektronik di rumah. Tegangan listrik rendah. Tegangan listrik yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti gangguan atau pemadaman listrik dari penyedia listrik utama, kondisi kabel dan stop kontak.
serta penggunaan terlalu banyak perangkat listrik yang bersamaan. 4. Lonjakan tegangan. Lonjakan tegangan dapat disebabkan oleh perubahan dalam sistem itu sendiri atau berasal dari luar sistem. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tegangan listrik adalah menggunakan stabilizer atau perangkat pengaturan tegangan listrik, memeriksa kondisi kabel dan stop kontak, memeriksa panel listrik, memeriksa sumber daya utama, mengurangi beban listrik, memeriksa berkala dan oleh teknisi profesional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.